Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Dede di segmen Rumah Baba, Ruang Maya Wadah Bincang-Bincang. Hari ini kita sudah kedatangan tamu ya. Tamu saya kali ini seorang aktivis. Bang Andi, apa kabar Bang Andi? Iya, 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 iya. Alhamdulillah baik, Kang. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Bang Andi ini Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang. Nasionalis sekali nih, hari ini merah putih pakai rompi luar biasa. Memang ini ciri khasnya Bang Andi ya, ciri khasnya Bang Andi itu berrompi. Ngeri sekali ini tamu kita. Gimana Bang? Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ah, Gimana, Kang Dede sehat? Alhamdulillah sehat Kang, sehat. Baru ini saya nih alumni isolasi mandiri saya. Siap, siap, siap. Ah, Berarti penyintas ya? penyintas. Saya baru beberapa hari yang lalu sama istri memang isolasi mandiri 2 minggu lah gitu. Mudah-mudahan abang sekeluarga sehat-sehat selalu dan tetangga-tetangga juga Amin, amin. sehat-sehat selalu ya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Oke Bang Andi, malam hari ini kita mau bahas tentang COVID Bang. Ngeri sekali nih bahas Waduh, COVID. serem juga ini. Ya banyak orang mungkin yang sudah membahas tentang COVID dari berbagai macam sudut pandang ya. Nah kita mau Iya, iya. bahas sama Bang Andi ini dari sisi yang kemanusiaannya, karena kan yang saya tahu ya Bang Andi ini humanis gitu ya, humanis, orang yang banyak bergerak di apa namanya filantropi lah ya, filantropi. Pernah di akademik juga Bang ya di Universitas Muhammadiyah Tangerang ya. Ya, bantu-bantu kampus saja. Pernah juga di JPPR ya sebagai pegiat pemilu sebelum di Bawaslu ya. Ya, dulu bagian dari proses perjalanan hidup. Ya, nah bicara tentang COVID nih Bang, mungkin bisa diceritakan dulu gimana pandangan Abang soal COVID ini kan merubah kita ya Bang, merubah kita. Cara-cara yang selama ini kita gunakan, yang biasanya kita bisa kumpul, ngobrol, ngopi bareng, nah, menjadi seperti hari ini kita kumpulnya di dunia maya, jadi bertatap maya, bukan bertatap muka lagi. Nah, saya mau dengar dulu komentarnya Abang, sudut pandangnya bagaimana? Ya, kita sharing aja ya, Kang ya. Enggak, Bangga. Ya, sebetulnya yang bertanya ini lebih lebih memahami dan karena sudah mengalami juga ini. Sebetulnya saya ingin menggali juga pengalaman dari Kang Dede sebetulnya bagaimana sebetulnya yang dirasakan. Karena eh, saya mungkin merasakan sakit hal yang sama, tetapi saya belum pernah periksa juga itu seperti apa rasa yang apa dinyatakan positif itu seperti apa. Karena saya merasakan sakit juga saat 2 bulan ke belakang itu, Kang Dede. Sakit apa tuh, Dalam Bang? kondisi yang katanya gejala, ya, Sakit apa? ya saya tidak pernah memeriksakan itu COVID atau bukan, tapi saya sudah segar bugar, tidak merasakan hal-hal yang mungkin dirasakan gitu ya. Kalau bicara tentang apa hari ini banyak penderita yang mungkin gejalanya seperti yang diberitakan itu. Dalam kondisi hari ini, saya juga belum bisa berpendapat secara komprehensif karena antara antara pengalaman dengan apa yang menjadi berita itu belum ketemu nih, Kang Dede. Jadi kalaupun Belum saya pernah ngalamin ya? diminta pendapat, ya, Belum pernah ngalamin Abang berarti?
Ya itu tadi, saya juga nggak ngerti apa yang saya rasakan itu apakah betul-betul sama yang dirasakan oleh penderita COVID. Tapi kalau kalau di apa di dilihat dari ciri-cirinya mungkin hampir mirip karena saya juga merasakan demam gitu kan, kemudian sakit kepala. Tapi saya anggap itu seperti penyakit-penyakit sebelumnya yang saya pernah rasakan, itu kayak semacam gejala tipes dia. Uh, cuma karena frame-nya sekarang ini adalah frame COVID, sehingga seolah-olah apakah itu COVID, saya juga belum pernah memeriksakan gitu, apakah itu apa yang disampaikan oleh para penderita COVID. Ya kebetulan saya ketika sudah segar bugar itu saya tidak sengaja mengikuti kegiatan apa disebutnya itu. Kemarin itu ada kegiatan relawan Satgas COVID yang diselenggarakan oleh BNPB ya. Saya di swab saat itu dan dinyatakan negatif. Dalam kegiatan itu saya diikutsertakan sebagai salah satu satgas, tapi satgas yang dalam bentuk apa namanya partisipasi dari masyarakat. Ya saya ikuti kegiatan swab-nya dan banyak materi-materi yang saya dapatkan terkait apa kerelawanan ya untuk sama-sama mencegah berkembangnya pandemi ini. Begitu, Kang. Oke, baik Bang. Ini menarik ya, menarik sekali. Abang tadi cerita soal masuk ke dalam salah satu relawan ya dari BNPB. Abang di bagian apanya Bang? Di relawan itu tugas spesifiknya apa Bang? Mungkin bisa diceritakan. Ya ini kebetulan program masyarakat ya yang dikeluarkan oleh BNPB, direkrut dari unsur tokoh masyarakat. Mungkin saya bagian dari apa namanya unsur masyarakat, dianggapnya bisa mewakili untuk ikut serta menjadi salah satu relawan. Dan itu memang sifatnya apa namanya tidak ada ikatan, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang diharapkan oleh BNPB menyebarluaskan informasi dan juga ikut mencegah kegiatan-kegiatan yang ada potensi terjadinya kerumunan, terjadinya apa namanya kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebar luasnya virus COVID ya, gitu Kang. Oke, jadi Abang lebih ke sosialisasi mungkin ya? Ya mungkin kira-kira begitu. Jadi saya dilibatkan menjadi bagian yang secara mandiri untuk menginformasikan kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat potensi kerumunan itu segera dilaporkan melalui foto, melalui laporan-laporan singkat saja, sehingga nanti BNPB bisa memetakan, bisa melakukan sebuah antisipasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Mungkin begitu, Kang. Jadi BNPB ini membuka ruang untuk relawan-relawan ikut serta berpartisipasi memberikan informasi sifatnya. Jadi informasi yang memang dibutuhkan apabila ada penanganan yang tidak tersentuh oleh pihak berwenang kan nanti dengan cepat dikoordinasikan dengan informasi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Mungkin ini bentuknya partisipasi masyarakat ya secara apa sudut pandangnya bisa bermanfaat buat lingkungan setempat dan juga tentunya informasi yang dibutuhkan oleh lembaga penanggulangan bencana ya. Begitu. Ya, baik. Itu dari kapan Bang? Ada 1 bulan yang lalu saya ikut bergabung itu. Dari Bawaslu ada juga Bang, selain Abang yang ikut di tim relawan ini? Ya kebetulan ini BNPB mengundangnya saya. Jadi dia mungkin melihat aktivitas saya, kemudian ada komunikasi lah dengan teman yang memang aktif di dalamnya. Kemudian saya diminta untuk ikut menjadi relawan. Padahal saya juga apa namanya tidak begitu secara mendalam memahami tentang apa pencegahan dalam situasi pandemi ini. Tapi karena saya orang
orang yang sangat hobi terhadap kegiatan di masyarakat. Makanya saya kalau ke lapangan itu dari dulu ya saya senang sekali terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Ya itu tidak bisa saya pungkiri. Emang background saya dari dulu begitulah. Senanglah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, Bang, bicara tadi soal relawannya BNPB ya. Ini Abang bergeraknya di lingkup apa nih Bang? Kabupaten atau yang lebih kecil dari itu atau provinsi mungkin? Kebetulan itu yang hadir itu yang memberikan pelatihan itu dari BNPB pusat ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi itu nanti menjaring potensi yang ada di sekitar lingkup koordinasinya koordinasi regional juga sih. Jadi itu terkoordinasikan dengan BNPB yang ada di daerah. Ya kalau saya sih terlibatnya lingkup kecil saja, sejauhan pandangan saya terlibat di sebuah lingkungan, ya cukup di lingkungan masyarakat, atau mungkin saya dalam kondisi ya jalan-jalan lah. Kalau melihat sesuatu yang bisa diinformasikan, kita informasi. Jadi titik koordinasi langsung ke pusat itu. BNPB itu membuka aplikasi laporan secara terpusat. Begitu, Kang. Oh begitu. Jadi Abang melapornya itu ke BNPB dengan aplikasi itu berarti ya? Iya, betul. Dengan aplikasi itu. Oke Bang, ini menarik ya. Artinya kan Abang ini ketua, bisa dikatakan pemimpin sebuah lembaga pengawas pemilu ya, penyelenggara pemilu. Nah, tetapi juga aktif di dalam relawan COVID. Nah ini saya kira kan belum banyak yang paham ya, belum banyak yang tahu juga kok Bawaslu segala ngurusin COVID gitu ya. Ya kan tupoksinya sebetulnya bukan itu. Nah jadi saya ingin sedikit eh, mendalami Bang ya, bagaimana Abang sebagai Iya, iya. Abang nih kan sebagai ketua lembaga ya, ketua lembaga, kok apa yang mendasari gitu Abang ini sampai ikut jadi relawannya BNPB? Apakah memang di Bawaslu yang Abang pimpin sendiri itu tidak ada program pencegahan atau penanganan COVID sendiri, Bang? Ya, saya kira di dalam lembaga kita kan ada ruang juga untuk terlibat dalam proses partisipasi mensosialisasikan ya pencegahan adanya penyebaran virus corona ini. Jadi keterlibatan saya di kerelawanan ini juga tidak mengikat secara formal. Artinya ini adalah bagian dari bentuk jalur komunikasi, koordinasi yang memang bisa dimanfaatkan oleh setiap masyarakat yang memang aktif di mana saja. Jadi tidak mengikat, ruang dan waktunya bisa kapan saja. Jadi kerelawanan ini kan sifatnya tidak ada tuntutan atau target yang dicapai. Karena ini adalah bentuk edukasi ya kepada masyarakat. Sehingga tidak ada menjadi persoalan ketika kita aktif. Karena terlibat di masyarakat menjadi bagian hal yang melekat juga dalam tugas kita di lembaga ini kan. Lembaga Bawaslu kan juga bagian dari lembaga publik yang ikut serta mendorong, membantu program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu secara formal maupun non formal. Saya kira begitu. Bang, apa bedanya dengan Satgas COVID? Mungkin kan ada Satgas COVID ya di lingkungan kita, di RT RW, di kelurahan, kecamatan ada Satgas COVID. Nah kalau yang relawan yang Abang ikuti ini dia lebih kemana Bang? Tupoksinya lebih ke arah mana? Ya kalau saya lihat sih, kalau yang Satgas COVID yang memang sudah dibentuk oleh lembaga tertentu, itu sifatnya ada hierarkis yang memang ada strukturnya, sehingga itu ada kegiatan yang sifatnya rutin, ada semacam mungkin laporan, briefing, lalu kemudian manajemen kebencanaannya. Tapi yang saya ikuti ini sifatnya adalah edukasi, semacam sosialisasi, ikut serta menjadi jembatan atau perpanjangan
apa namanya, apa, kalau dalam bahasa komunikasi itu, perpanjangan lidah ya, Mhm. begitu barangkali ya. Jadi kita menyampaikan, apa hal-hal yang memang sifatnya dibutuhkan oleh satgas yang memang sudah melekat di dalam sebuah lembaga itu. Nah, kalau yang saya ikuti ini, semacam, kerelawanan yang sifatnya terkoneksikan saja, sehingga, secara apa, merdeka, kita tidak ada apa, aturan main yang mengikat harus, dengan target, tidak. Jadi natural saja kalau ada sifatnya informasi yang, potensi penyebaran, itu mohon ada bantuan dari masyarakat untuk menginformasikan secara cepat. Ya seperti lembaga kita kan, kalau ada laporan kan ada aplikasi ya, aplikasi yang menginformasikan adanya dugaan-dugaan gitu ya, atau potensi-potensi. Ya, bisa diatasi dengan, apa, cepat gitu, begitu Kang. Oke, baik, Bang. Berikutnya nih, Bang, masih soal kemanusiaan ya. Nah, berarti kan Abang memandang COVID ini bukan hanya persoalan kesehatan semata ya. Jadi persoalan, akibat adanya si COVID ini lebih jauh dari sekedar persoalan orang jadi sakit kan gitu ya, Bang. Nah, kalau selama Abang di masa pandemi, kemudian belakangan ikut di dalam relawan, bagaimana sih sebetulnya memandang kemanusiaan yang ada di masyarakat kita ini, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial, budaya, keagamaan dan sebagainya, pendidikan. Karena kalau yang saya kutip ya Bang, saya kutip dari rilisnya BPS di tanggal 15 Juli kemarin ya, itu kan per bulan Maret ya di 2021 itu memang ada peningkatan jumlah kemiskinan, kemudian di BPS kabupaten kota juga saya cek itu ada peningkatan kemiskinan di perkotaan, tetapi tidak terjadi di pedesaan. Ini kan hal yang menarik sebetulnya, fenomena-fenomena. Ternyata juga orang kaya, ini masih menurut BPS Bang ya, data yang saya kutip dari rilisnya BPS, ternyata orang kaya itu menyimpan resource-nya gitu kan dengan menambah tabungan, dengan berinvestasi. Nah, ini menurut Abang bagaimana pandangan Abang mengenai sisi-sisi kemanusiaan kita? Kita tidak bahas medisnya Bang ya, karena kan kita berdua bukan dokter nih ceritanya. Kita bukan dokter, kita nggak bahas medisnya. Iya, Nah, kita bahas dari sisi humanitasnya. Ya, gimana Bang menurut Abang? iya, jadi obrolan kita hari ini memang bisa meluas, Kang, kalau kita bicara sisi kemanusiaannya. Kang Dede juga sama lah dalam tupoks kita sebagai bagian dari lembaga publik ini, ya kita mau tidak mau kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kepentingan, kegentingan di masyarakat tentunya, agar tidak terjadi semacam pencegahan ya secara dini, agar potensi-potensi yang terburuk itu tidak menyebabkan kerugian buat masyarakat. Sebetulnya, kita melihat dari sisi kemanusiaan itu, ini tidak bisa secara parsial kita memandangnya, atau memisahkan rel kondisi ini itu dengan sesuatu yang memang saling terhubung gitu. Artinya semua segi dimensi di masyarakat itu tidak bisa kita memandang ini secara kesehatan, ini persoalan ekonomi, ini persoalan spiritual, dan mungkin bisa dikaitkan dengan secara politis. Artinya kita memandang ini memang tidak secara hanya satu sudut pandang saja, sehingga kita membutuhkan satu kedalaman dan juga kerelaan kita untuk membuka diri, wawasan kita, agar tidak menutup
pandangan-pandangan yang memang itu harus kita hubungkan. Misalkan kondisi hari ini pandemi meningkat gitu ya di masyarakat. Kemudian ada tindakan dari pemerintah yang kemudian dimaknai atau diterima, direspon oleh masyarakat menjadi sedemikian apa namanya membuat suasana menjadi cemas gitu ya, sehingga akhirnya adanya ketidak saling memahami bahwa ini tidak bisa disebut sebagai satu sisi hanya masalah kesehatan. Lalu kemudian dampak di masyarakat, kegiatan ekonomi menjadi semakin berkurang, kemudian berdampak kepada kesehatan mental di masyarakat itu sendiri, sehingga respon yang ditampilkan oleh masyarakat itu malah menjadi pemicu berkurangnya ketahanan dari imunitas dari masyarakat, sehingga peningkatan itu juga disebabkan dari tekanan dari berpikir masyarakat, lalu kemudian menjadi menurun daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terserang penyakit. Nah inilah bagaimana nih sebagai aktivis di lembaga publik, kita juga harus peduli tentunya bagaimana kawan-kawan kita di lembaga kita juga jangan sampai menurun semangatnya di dalam bekerja ya. Akibatnya daya tahan tubuhnya pun menurun, mudah diserang penyakit. Jadi sebetulnya saya memandang bahwa kesehatan itu dimulai dari pikiran yang positif, maka kesehatan pun akan menjadi lebih kuat. Nah inilah nanti bagaimana pandangan-pandangan berikutnya, dan mungkin Kang Dede bisa berbagi informasi. Ya Bang, tadi soal pikiran ya. Nah kalau Abang sendiri di lembaga yang Abang pimpin, itu bagaimana caranya Abang mengkondisikan staf-staf di kantor, kemudian pimpinan yang lain. Mohon izin Bang, ini di Kabupaten Tangerang ada yang terkonfirmasi COVID nggak pasukan? Yang sudah di swab, semuanya sudah ngikutin swab, dan ada yang sedang isolasi mandiri beberapa orang, dan dalam pantauan yang berkembang baik, dan sudah ada peningkatan progres mereka aktif untuk tetap berpikir positif dan kemudian berangsur-angsur pulih. Ya mungkin tidak menjadi hal yang kita abaikan. Di lembaga kita juga kita buat semacam kewaspadaan dan juga mengatasinya dengan tenang, tidak panik. Kita anggap ini menjadi bagian yang hal yang terus dikoordinasikan, dan alhamdulillah sudah bisa kita pantau setiap harinya, kita upgrade mulai sekretariat. Secara jumlah memang hanya beberapa, yang lainnya masih dalam kondisi negatif ya, yang sudah dikonfirmasi di swab antigen, kita lakukan pemeriksaan. Itu ada yang isolasi mandiri, sampai hari ini sudah berkembang pulih ya. Seperti itu ya, Kang. Ya, alhamdulillah. Jadi Abang sebetulnya di kantor juga menerapkan pola preventif ya, preventif. Maka memang kita tidak bisa mencegah ya atau memagari diri kita terpapar dari mana, kan juga nggak tahu, ini kan virusnya nggak kelihatan kan, namanya juga virus. Kalau kelihatan maksudnya kalau terbang itu kelihatan, mobil nah itu kelihatan. Kalau besar mungkin kita bisa menghindarnya lebih gampang ya. Berarti kalau di kantor tetap prokes ya Mas, tetap ada prokes ya. Ya itu standar yang memang harus dilaksanakan oleh seluruh pegawai, dan kita
terapkan itu ya, setiap kita ada kegiatan yang memang sifatnya tatap muka, karena sekarang PPKM mungkin sekarang sudah berjalan ya, hampir kita laksanakan, itu 100% WFH ya. Jadi semuanya ada di rumah, bekerja melalui Zoom. Begitu. Jadi semua bertatap maya, Bang, ya. Iya, Oke, Bang, memang balik sudah lagi. menjadi, ya. Ya, balik lagi ke soal kemanusiaan ini, Bang. Sejauh mana sih kita kan manusia tuh punya harapan ya. Manusia itu punya harapan, punya keinginan, punya doa. Menurut Abang sendiri, harapan kita itu sejauh mana sih sebetulnya pandemi ini berakhir? Atau mungkin apabila seperti di Singapura gitu ya, yang sudah menyatakan diri akan hidup bersama corona, nah hidup normal bersama corona, atau kalau kita lihat di salah satu podcast ya, mantan Menteri Kesehatan Bu Siti Fadila Supari juga pernah mengatakan kita harus hidup normal bersama dengan corona ini. Nah, menurut Abang sendiri gimana sebagai manusia, kita itu memang apakah harus optimis atau memang kita harus realistis saja gitu dengan kondisi yang ada? Cara menghadapinya bagaimana, Bang? Kemudian bagaimana kita itu harus mengkondisikan keluarga, terutama keluarga inti ya, istri, anak, tetangga, keluarga mertua kah, orang tua kah, adik, kakak, om, tante dan sebagainya. Kan pasti sebagai pimpinan lembaga kan Abang punya pengaruh yang besar tentunya. Caranya bagaimana, Bang? Kita tuh harus bagaimana sih sebenarnya? Ya, kalau bicara caranya bagaimana, itu kembali kepada kemampuan mindset ya. Mindset kita sebagai makhluk, tentunya makhluk sosial yang terikat dengan aturan-aturan dari keadaan kita sebagai bagian dari keluarga, bagian dari tentunya masyarakat, baik secara lingkungan maupun komunitas yang lebih besar. Artinya kemampuan kita mengatasi persoalan itu kembali kepada seberapa jauh kita melakukan tahapan-tahapan penyesuaian diri. Jadi kalau dalam kalangan masyarakat yang awam misalkan, kita menjadi bagian yang ikut serta mendorong semangat gitu ya. Mendorong semangat, kemudian memberikan edukasi pada masyarakat agar ingat bahwa kita dalam kondisi wabah. Kondisi wabah ini kita ilustrasikan sebagai badai atau kita dalam satu perahu, ada badai, lalu kemudian semua awak kapal dan juga penumpang kapal itu jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan dan tambah tidak terkendali. Perahu yang kita tumpangi ini menjadi oleng gitu ya. Iya. Jadi memang disitulah peran kita sebagai masyarakat, bagian yang tercerahkan, ikut serta menenangkan gitu ya. Jangan malah ikut menyebarkan berita-berita yang tambah menurunkan stamina gitu ya. Apalagi berita-berita yang belum jelas gitu kan, di share melalui media sosial sehingga masyarakat juga terpengaruh, sehingga ada teori-teori yang berseliweran gitu kan, membuat suasana batin dan pikiran masyarakat menjadi bertambah tidak menentu. Nah, itu dari konteks kita sebagai bagian dari masyarakat yang tercerahkan. Kalau dari sisi pribadi, tentunya saya memandang, saya kembali kepada ukuran kita yang tidak terlepas dari seorang makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Artinya kita terhubung, bahwa kalau kita kembalikan kepada persoalan spiritualitas misalkan, ya kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, makhluk yang bersifat spiritual ya, sehingga kita harus tingkatkan spiritualitas kita
kita kita konsentrasikan, kita fokus, kita minta pertolongan, gitu kan. Bagaimana menghadapi ujian ini yang diberikan oleh Tuhan? Tentunya ini kita akan menjadi tenang. Nah, itu secara pribadi. Banyak kaitan-kaitannya kita kalau secara akademis misalkan kita punya pengetahuan. Kita hadapi persoalan ini dengan ilmu pengetahuan juga. Jadi tidak terpisah-pisah bahwa ini tidak terlepas dengan ilmu pengetahuan. Jangan kita merasa punya keyakinan spiritualitas yang tinggi juga mengabaikan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan mengajarkan kita untuk higienis, untuk menjaga jarak, untuk memakai masker. Nah, itu kan hal-hal seperti itu harus terhubung. Jangan ini persoalan akhirnya terpisah. Sehingga kita mampu berpikir secara multidimensi, secara komprehensif lah, atau apa bahasanya? Kita berpikir itu jangan cuma apa menurut keyakinan kita, tidak. Kita harus banyak bekal untuk menghadapi persoalan ini dengan bijak, begitu, Kang. Luar biasa, ngeri. Jadi kayak teori motivasi ya. Memang kita kalau menurut saya Bang, kita ini butuh memang motivasi lebih ya, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ya. Saya kira kalau kita bicara dari kelas masyarakat ya, kelas masyarakat itu menarik sebetulnya kalau saya sedikit ulas dari data yang disampaikan oleh BPS tanggal 15 Juli kemarin itu, kenapa orang menengah ke atas itu justru memiliki sebuah motivasi yang berlebih ya dalam hal meningkatkan secure, rasa aman ya, rasa nyaman dia. Kan ini yang menurut saya tadi dikoneksikan dengan yang Abang bilang, kesehatan itu berawal dari pikiran ya. Paling tidak mereka ketika sudah all activity from home gitu ya, baik itu bekerja kemudian beraktivitas yang lain sudah semua dari rumah, mereka berusaha meningkatkan kenyamanan itu salah satunya dengan berinvestasi Bang. Nah ini kan menarik juga ya yang disampaikan oleh BPS berkaitan dengan perilaku masyarakat terutama di kalangan menengah ke atas selama pandemi. Nah ini kan menarik juga. Kemudian saya juga ini ya melihat kalau dari sisi religiusitas kan, kalau kita sebagai orang muslim itu kan ada ya, mungkin kalau saya mengutip beberapa ayat itu ada yang berbunyi terjemahan sederhananya semacam ini, bersama kesulitan itu ada kemudahan ya kan, dan itu kan bahkan diulang sampai 2 kali di Al-Insyirah itu ya. Nah ini kan unik Bang, ketika kita sedang sulit ternyata memang ada hal yang bersama kesulitan itu ada hal yang mudah. Contoh adalah ya hari ini kan kita sulit bertemu secara fisik tetapi mudah bertemu secara maya. Nah, apakah memang ini balik lagi ke soal kemanusiaan tadi Bang, apakah memang kita ini masih terlalu sulit juga untuk saling membantu atau gotong royong, karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika-nya itu kenapa bisa jadi Tunggal Ika kan karena ada semangat salah satunya gotong royong Bang. Ya kalau tadi kan perspektif yang kita dengar ya, yang kita dapatkan informasi terkait sebagai masyarakat yang bisa punya kesempatan berinvestasi. Dalam konteks positif, saya kira investasi yang bisa mendukung untuk keluar dari persoalan ekonomi itu menjadi hal yang kreatif saya kira. Beda ketika hal yang bersifat malah untuk menguntungkan diri sendiri. Saya kira ini adalah bagian dari hal yang sangat disayangkan. Makanya ketika kita dibutuhkan gotong royongan untuk saling bahu-membahu, kepedulian kita terhadap sesama, justru di sini adalah momentumnya. Disinilah saat dimana nilai-nilai sosial bisa kita lihat secara nyata. Siapa yang panik dengan dirinya, kemudian dia mengambil keuntungan atau menangguk sesuatu di air keruh ya. Nah
Ini sangat disayangkan, perilaku-perilaku yang tidak simpatik, saya kira, karena di dalam negara Pancasila kita diajarkan bagaimana itu terjadinya semacam persatuan, ya kan? Persatuan Indonesia ini kan sangat dalam kalau kita kita aplikasikan secara bersama-sama. Apakah letak persatuan Indonesia itu bisa kita 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 wujudkan dari hal-hal yang terkecil saja, sehingga ketika ada masyarakat yang terpuruk karena pandemi ini lalu kemudian kehilangan pekerjaan, lalu apa peran kita, gitu kan? Sebetulnya ini hal yang sangat luas kalau kita kaji lebih dalam lagi, karena ini obrolan kita ini kita membutuhkan seorang ahli sebetulnya. Sedangkan saya tidak punya keahlian itu. Iya, ini kan Rekan Dede ngobrol ini sebetulnya Bang. lebih Ini kan lebih ngobrol. ahli nih. Ngobrol ini. Ya ini kan Ya simpel bincang-bincang aja. aja ini kita Gimana? bincang-bincang. Ini bukan seminar, bukan juga wawancara dengan narasumber tokoh apa. Ini kan bincang-bincang. Namanya juga Rumah Baba. Anggap aja kita lagi ngopi ya kan, ngopi Iya, secara maya gitu kan. iya. Ini gara-gara pandemi kan kita jadi begini ya. Kita kita ngobrolnya jadi kayak di TV gitu ya. Kayak di mana Bang? Kayak di TV. Ini ya kayak ya jadi saya merasa ada semacam pengalaman baru kita bicara di dunia maya ini. Ini juga merupakan bagian dari hal yang positif. Saya kira di balik pandemi ini banyak hal yang terjadi kemudahan. Ya betul kata Kang Dede bahwa inamal usri yusra, ya kan? Bahwa sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan sampai 2 kali ya. Fa innamal usri yusra. Jadi sesungguhnya ya, kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, ternyata di balik kesulitan ini ada sesuatu yang tampil memudahkan kita. Yang tadinya sulit kita bertemu secara jarak, itu dimudahkan dengan teknologi. Yang dulu kita tidak familiar kan begini-begini. Iya betul. Ya kalau dalam kondisi normal seperti ini kan menjadi lebih transformatif, akhirnya sesuatu yang memudahkan kita semakin cepat. Kemudahan-kemudahan yang itu tampil di era-era pandemi ini ya, kreativitas ya muncul ketika ada kesulitan itu. Jadi sebetulnya hikmahnya sangat banyak. Kalau ada anekdot pembagian sembako pada salah satu lansia itu berterima kasih dengan corona sebetulnya. Begitu Bang. Dari bantuan corona nih, Nek, kata si nenek, aduh alhamdulillah semoga panjang umur katanya. Itu ada anekdot seperti itu. Jadi coronanya panjang umur menurut sang nenek itu Bang? Iya, mungkin ada doa dari nenek itu. Bantuan para lansia, akhirnya didoakan corona panjang umur katanya. Iya. Jadi sebetulnya ada berkahnya juga ya. Ada berkatnya juga. Oh gitu. Tapi gimana Bang? Itu bersyukur di waktu yang salah atau bagaimana Bang? Ini kan soal bersyukurnya ya. Artinya gini, kita membantu orang dengan kondisi kita yang lebih mudah dibandingkan orang lain kan itu sebuah bentuk rasa syukur juga sebetulnya ya. Tetapi ketika seseorang itu dapat bantuan ketika dia sulit, kan dia dapat bantuan juga harus bersyukur ya. Tetapi iya, secara etika itu memang gimana Bang menurut Abang itu? Artinya seorang nenek bersyukur dapat bantuan, yang memberi bantuan juga kan itu sebagai bentuk kesyukuran, tetapi dia mendoakan pandemi ini tetap panjang umur. Nah itu gimana Bang? Ya ini kan kasusnya masyarakat awam. Kan saya bilang tadi ada kompetensi ya. Berbagai macam ragam kompetensi kemampuan, kapabilitas masyarakat itu tidak bisa kita paksakan untuk sama dengan yang tercerahkan ya. Ya bagian dari hal yang yang menghibur kita juga sebetulnya. Ini menjadi cerita-cerita di lapangan tentunya. Ada ketika ada bantuan lansia malah mendoakan agar corona ini menjadi panjang umur. Yaitu bagian dari cerita-cerita yang membuat kita tersenyum geli juga ya.
Ya itu bukan hal yang pelik buat kita, itu bagian dari hal-hal yang dinamis ya. Ya anggap saja itu semacam guyonan kita di masa-masa kita juga terlibat di masyarakat untuk saling membantu. Lalu kemudian ketemu hal-hal yang lucu. Bawaslu pernah mendata data pemilih berkelanjutan ya, yang kita lakukan cross check konfirmasi data. Itu kita datangi sampling data, apakah data ini ada di tempat bertempat tinggal di daerah yang sesuai. Ketika didatangi kita konfirmasi, ternyata mereka senang sekali karena dianggapnya dapat bantuan katanya. Iya, iya, iya. Jadi hal-hal yang menjadi luar biasa. Ini cerita-cerita yang membuat kita menjadi menggelitik juga dalam kondisi seperti ini. Bukan persoalan dia yang salah, mensyukuri bukan pada tempatnya, bukan. Artinya kita di sini menjadi lebih menyadari bahwa kondisi masyarakat itu memang butuh pencerahan gitu loh. Iya, iya. Jadi bukan ketakutan. Kalau diberikan ketakutan akhirnya menurun stamina-nya. Jadi kalau dalam bahasa sekarang kita butuh menenangkan masyarakat dalam bentuk yang real ya. Jadi sehingga masyarakat itu tidak ditakut-takuti, tapi justru malah harusnya kita support. Kita datang itu bukan ngasih masker seharusnya ya. Sesuatu yang membuat mereka tersenyum. Membawa keceriaan gitu, Bang. Ya. Iya, membawa keceriaan. Kita datang itu dianggapnya bakal ngasih bantuan. Sehingga ya juga ya, kita lembaga publik ini. Oke, gimana Bang. tuh Kang? Iya. Sendiri gimana? Ya memang orang kan taunya kalau pejabat publik itu duitnya banyak ya kan, wow pokoknya orang paling kaya lah sedunia gitu. Padahal nggak juga. Iya, ya kita bersyukur ya. Ya alhamdulillah. Yang patut bersyukur tuh Kang Dede ini. Kenapa begitu? Iya alhamdulillah gitu, maksudnya kita secara kondisi memang mungkin lebih baik dari saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita gitu kan. Nah, makanya mungkin sesi obrolan rumah baba ini juga saya buat Bang Andi gitu ya, salah satunya adalah untuk menyegarkan situasi kita di masa pandemi ini. Ya kita berbagi keceriaan gitu ya, walaupun di dalam bentuk tatap maya, tetapi sahabat-sahabat kita yang lain mungkin walaupun tidak bisa berinteraksi secara langsung ya, tapi kan juga bisa menonton video ini, kemudian bisa membagikannya juga ke teman-temannya mungkin apabila berkenan gitu ya, merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan rumah baba ini menjadi salah satu sarana ya untuk saling menguatkan, memberikan support gitu ya bersama kita di tengah pandemi seperti ini ya. Mungkin Bang Andi, terima kasih atas waktunya ya. Kita harus batasi dulu pembahasannya. Mungkin nanti di episode yang berikutnya kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Bang Andi mungkin ada harapan closing statement ya dari Bang Andi untuk teman-teman semua, para sahabat-sahabat sekalian. Silakan Bang Andi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kang Dede, sahabat saya, sama-sama dari penyelenggara pemilu ya. Ini obrolan yang membuat saya juga menjadi tambah naik semangat saya. Justru hal-hal seperti inilah yang harus kita tingkatkan gitu ya, agar kita terhindar dari pikiran-pikiran yang bisa menurunkan imunitas kita. Saya kembali kepada pesan saya bahwa sebetulnya kesehatan itu dimulai dari pikiran. Ketika kita berpikirnya pada posisi bahagia, dalam pikiran saja sudah bahagia, maka itu menjadi bagian dari setengahnya penyembuhan. Kalau dalam kondisi terserang penyakit, justru penyakit datang ketika pikiran dan hati kita tidak nyaman. Maka jagalah pikiran dan
hati kita untuk tetap bertahan pada posisi kebahagiaan. Bagaimana supaya bisa bahagia dalam pikiran dan hati? Ya jauhi saja informasi atau tontonan-tontonan yang membuat kita menurun semangatnya. Carilah informasi, carilah input-input yang bisa meningkatkan kita tetap semangat pada posisi kebahagiaan. Itu saja barangkali Kang Dede, mudah-mudahan kita tetap sehat selalu. Amin, amin. Kemudian jangan lupa bahagia. Mantap ini Gitu. bahagia. Oke ya, Bang Andi terima kasih sudah hadir di Rumah Babab di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Siap. kesempatan yang lain. Oke, mungkin sekian Rumah Babab edisi kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, tetap sehat, bahagia, dan bisa menyesuaikan diri ya dengan normalitas yang baru di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.